Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ali, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan pra-observasi pada supervisi akademik terhadap Bapak observer, dan mohon observer untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Malika Angsu Hendro sebagai observer yang mengajar di SMK Negeri 1 Praia, mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 Boga 2. Baik, terima kasih Pak Angsu Hendro. Sebelum Pak Ang nanti akan melakukan pembelajaran, ada beberapa pertanyaan sebelum Pak Ang melakukan pembelajaran di kelas akan saya tanyakan sebagai persiapan awal untuk melakukan pembelajaran di kelas. Yang pertama, Pak Ang, jadi apa tujuan pembelajaran yang Pak Ang sampaikan atau capai dalam pembelajaran nanti? Ya, tujuan pembelajaran yang saya capai adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan menerapkan hukum bacaan non-sukun atau tanwin yang terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Jadi tujuan pembelajarannya Bapak itu adalah agar peserta didik dapat mengidentifikasi dan menerapkan hukum bacaan tajwid non sukun atau tanwin yang terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Begitu ya? Iya, betul sekali. Baik Pak, jadi pertanyaan pertama sudah cukup jelas jawabannya dari Pak Ang, tujuan pembelajarannya. Kemudian pertanyaan kedua nih Pak, Ya. apa area, ya, pertanyaan area apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran yang akan dicapai? Ya, untuk area pengembangan adalah pengetahuan dan penerapan, ya, di mana peserta didik dapat memahami, ya, kompetensi tentang nama-nama hukum bacaan non sukun dalam ayat tersebut. Baik Pak Bapak, jadi Bapak fokus di ini ya, di pengetahuan ya, pengetahuan dan penerapannya. Jadi nanti Bapak akan fokus mencapai tujuan pembelajaran di area pengetahuan dan penerapannya di dalam bacaan itu Quran Surat Al-Anfal. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga nih Pak, strategi apa yang Bapak gunakan nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan? Untuk strategi sendiri, ya, dalam pembelajaran kali ini saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik, ya, dan juga berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional, di mana siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok, ya, sesuai dengan gaya belajarnya seperti auditori, visual, dan kinestetik. Oh gitu. Ya. Jadi Bapak akan ini ya, Bapak akan memisahkan berdasarkan gaya belajarnya, gaya belajar visual, auditorium maupun pembelajaran gaya belajar kinestetik. Nanti dikelompokkan berdasarkan gaya belajar. Begitu Pak ya? Ya. Baik Pak. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat ya tadi udah. Pertanyaan yang keempat. Nah, ini terkait dengan media. Media apa yang ingin akan digunakan oleh Pak Ang dalam
penerapan pembelajaran di kelas nanti untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi untuk media, insya Allah akan saya gunakan video audio. Saya juga kemenangkan ya membaca Al-Quran, terus selanjutnya PPT, PowerPoint, gambar dan buku belajar tajwid. Wah, cukup ini ya, cukup lengkap ya. Jadi kan Malika nanti bisa menggunakan media-media ini untuk memudahkan anak belajar. Setelah Al-Qurannya, setelah bacaan Qurannya, anak-anak bisa mendengarkan bunyi bacaan itu ya, penerapan bacaan tajwidnya begitu. Iya, terima kasih Pak An. Jadi Pak An sudah siap untuk ini mengajar di kelas. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pak An. Jadi rencananya ini kapan? Pak An akan melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan ini kira-kira kapan? Rencana saya pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Kamis ya, pada hari Kamis depan, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2024 ya, jam 3 dan 5 ya, sekitar pukul 9 lebih jam 9 sampai jam 11.20 kita. Oh, jadi di Pak akan mengajar minggu depan nih. Ya. Minggu depan di jam ketiga sampai jam kelima, jadi 3 jam pelajaran. Iya, ya. Sekitar jam 9 sampai jam 11.20 gitu ya. Baiklah Pak, semoga Bapak dapat mengajar, menerapkan metode atau strategi pembelajaran dengan media-media sehingga tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan ini dapat tercapai. Terima kasih Pak An, demikian percakapan kita hari ini di pra observasi, dan nanti kita akan melanjutkan di minggu depan di hari Kamis untuk melakukan observasi kelas. Observasi di kelas. Terima kasih Pak An. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin teman-teman yang berdoa. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada semester ganjil tahun ini, yaitu pembelajaran pertama tentang kontrol diri, berbaik sangka dan ukhuwah. Apa? Kontrol diri, berbaik sangka, dan ukhuwah. Sebagai pembelajaran awal, yaitu tentang kontrol diri, atau dalam istilah Islam disebut dengan mujahadah an-nafas. Apa? Di mana kata mujahadah sendiri yaitu proses perjuangan. Mujahid, orang yang berjuang. Berjuang dalam apa? An-nafas di sini yaitu melawan diri sendiri. Karena Rasulullah beliau pernah bersabda dalam sebuah hadisnya,
saat sepulang melaksanakan atau melakukan perang Badar. Tahu perang Badar? Iya. Beliau mengatakan bukan kemenangan ini adalah kemenangan hakiki, artinya beliau waktu menang perang Badar ya bisa menghancurkan kaum kafir Quraisy, melainkan kita ya, sebagai umat muslim, kemenangan hakiki adalah bisa melawan kita sendiri, bisa melawan hawa nafsu, yaitu nafsu ammaratun bisu ya, nafsu ammaratun bisu itu ya. Jadi bisa menahan diri, mengontrol diri ya, dan bisa melawan semua ya nafsu amarah dalam diri kita. Oke, sebagai pembelajaran pertama, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya berkaitan dengan mujahadah an-nafas atau kontrol diri. Kita akan sama-sama mempelajari ya Quran surah Al-Anfal ayat 72 yang berkaitan dengan mujahadah an-nafas. Ya, nanti ya Bapak akan membuat 3 buah kelompok di mana nanti kalian masing-masing kelompok akan disuruh untuk mengidentifikasi, mencari, meneliti ya hukum bacaan nun, sukun dan tanwin ya bagus yang terdapat pada surat Quran surat Al-Anfal ayat 72. Jadi untuk masing-masing kelompok nanti Bapak akan atur siapa pemimpin kelompoknya. Setelah dilakukan diskusi dengan anggota kelompok masing-masing, nanti perwakilan akan maju ke depan untuk mempresentasikan ya hasil daripada diskusinya. Sudah siap semua? Ya. Oke, kita langsung saja untuk melakukan diskusi dan kepada semua untuk membuat atau berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, terima kasih untuk semuanya. Langsung saja Bapak akan membagikan ya tugas kelompok 1, silakan. Nanti diidentifikasi ya pembacaan dan sukun tanwin yang terdapat pada Quran surah Al-Anfal ayat 72. Untuk kelompok 2, silakan. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan ya. 3 ya. Waktu 30 menit akan Bapak berikan kepada semua kelompok. Silakan mulai diskusi ya. Ya. Waktu sudah habis untuk diskusinya. Silakan kepada kelompok 1, Bapak silakan ya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan maju ke depan. Maju 3 orang menjadi 3 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami berdiri di depan kalian untuk mempresentasikan hukum nun mati.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim di sini nun mati bertemu dengan fa. Apabila ada nun mati bertemu dengan fa, maka hukumnya ifa hakiki. Artinya ifa hakiki itu didengung. Ifa hakiki karena nun sukun bertemu dengan huruf salah satu huruf ifa hakiki yaitu huruf fa, maka dibaca dengung. Wa anfusihim sabilillahi walladzina awan nasara wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in nun mati bertemu dengan sya. Nun mati bertemu dengan fa, bertemu dengan sya, hukumnya hifa. Apabila ada nun mati bertemu dengan sya, maka hukumnya hifa hakiki. Wala ya'ihim min syai'in hatta yuhajiru in syai'in hatta yuhajiru in hatta yuhajiru hukumnya izhar halki. Kenapa disebut dengan izhar halki? Karena ada tanwin bertemu dengan hak. Wa istansarukum bid-din fa alaykumun nasru illa ala qaumin bainahum wallahu bima ta'maluna basir. Mungkin hanya itu yang saya presentasikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja. Ya, itu tadi adalah presentasi dari teman-teman sekalian. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi sudah teman-temannya ya, dari masing-masing guru atau masing-masing kelompok sudah memaparkan presentasinya, di mana di dalam Quran surah Al-Anfal ini ya, untuk mencari hukum nun sukun dan tanwin. Ini sudah ditemukan ya, ditemukan ada 6 ya pembacaan nun sukun dan tanwin. Itu pada lafaz wa anfusihim, pada lafaz yang kedua pada lafaz walladzina awaw wa nasaru, yang ketiga pada lafaz min walayatihim, yang selanjutnya nomor 4 pada lafaz min syai'in, selanjutnya syai'in hatta, dan yang terakhir tansarukum. Nah ini tadi ya. Jadi hukum bacaan nun sukun tanwin ini adalah salah satu bab yang terdapat pada ya, beberapa bab yang terdapat pada ilmu tajwid. Di mana ilmu tajwid ada yang bisa pengertian dari ilmu tajwid apa? Ayo. Apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Ya. Tajwid adalah ya tentang ilmu tentang ya, terus bagus pembacaan, sungguh-sungguh dalam membaca Quran, apalagi yang terambil dari bahasa Arab yaitu jawwada yujawwidu tajwidan, lafaznya terambil dari ya makna jawwada. Apa jawwada? Memones, bagus, memperindah ya. Karena ilmu tajwid itu adalah bagaimana cara melafazkan ya Al-Quran supaya bacaannya lebih indah, lebih bagus ya. Ya,
supaya orang yang mendengar juga merasa tertarik dengan bacaan kita. Di mana sekali lagi hukum nun sukun dan tanwin terdapat pada pelajaran ilmu tajwid. Itu ada pada bab pertama. Pembagiannya banyak. Ya. Nun sukun tanwin ada berapa bab? 5. Oke, dari 5. yang pertama ada apa? Izhar. Izhar hal. Ya. Ada 2 izhar. Di hukum mim sukun dan hukum nun sukun tanwin. Di mim sukun hukum bacaannya disebut izhar syafawi. Kalau di nun sukun tanwin hukum bacaannya disebut dengan izhar laki. Izhar artinya apa? Terang, jelas. Ya. Tidak boleh ada lingung, tidak boleh ada samar, tidak boleh ada ide. Izhar nyata jelas. Halki apa halki? Iya, kerongkongan. Karena huruf-hurufnya keluar dari kerongkongan. Selanjutnya ada apa? Idgham. Idgham dibagi dua. Ada. Terus. Ya. Beda lagi. Di hukum nun mati mim mati ada idgham kalau di nun sukun tanwin ada 2 idgham biguna dan idgham bilaguna. Bagus, pintar semua. Selanjutnya ada ikhfa hati. Ya, di mim mati ada ikhfa syafawi. Kalau di nun sukun tanwin ada ikhfa hati. Bagus. Yang terakhir apa? Iklab. Bagus, iklab. Apa iklab? Iklab artinya membalik. Apa yang dibalik? Iya, suara nun sukun dan tanwin atau tanwin berubah menjadi suara mim, seolah-olah ada mim di sana. Maka ya, kita membaca min ba'di jadi mim ba'. Ada huruf ba. Sebelumnya ada huruf nun sukun. Nah, itu tadi ya pembelajaran tentang hukum nun sukun dan tanwin ya pada Quran surah Al-Anfal ayat 72. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Itu tadi sudah jelas sekali ya. Maka ya pada kalian semua mari kita membaca Al-Quran selalu dengan ilmu tajwid ya bacaan kita indah ya selalu ya supaya Allah Subhanahu dan oke, marilah kita tutup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada pertemuan hari ini. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran dengan sama-sama berdoa. Dan doa ini silakan kita kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama. Doa dalam hati mengenai doa selesai. Ya, mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali setelah melakukan observasi bersama saya Muhammad Ali CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Tengah. Alhamdulillah saya hadir di sini ditemani oleh Mas Malikaan KPAI yang telah diobservasi
pada observasi kompetisi akademik dan juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik Ibu Saidati Mahamah SPDI. Assalamualaikum Pak A. Assalamualaikum Pak BTP. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Baiklah, percakapan pada pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak terkait proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan dan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan observasi pembelajaran kali ini? Ya, karena belum biasa ya, sedikit merasa tegang, namun alhamdulillah pembelajaran dapat berjalan lancar. Pertanyaan kedua nih, coba Bapak bisa ceritakan area pengembangan yang Bapak lakukan tadi, langkah yang Bapak lakukan di dalam kelas. Untuk tahapannya, menyusun rencana dan persiapan pembelajaran, sedangkan pengembangan pengetahuan dan penerapan. Oh, di posisi itu di kepala pengetahuan. Baik. Pertanyaan ketiga nih Pak. Apakah menurut Bapak area pengembangan itu sudah berhasil atau belum? Menurut saya, alhamdulillah sudah sesuai tujuan, namun tentu masih ada. Baik, Pak. Pertanyaan keempat, menurut Bapak apa saja kekurangan atau kendala yang ada dalam pencapaian tujuan? Kekurangan yang saya hadapi, masih ada siswa yang kurang aktif dan tidak ingin terlibat dalam pembelajaran atau lebih senang dengan teman. Jadi sebanyak ada beberapa siswa yang aktif, masih pasif, masih aware, tidak mau ini, tidak mau berpartisipasi dalam program. Terus selanjutnya, nah ini kenapa hal itu bisa terjadi? Bisa jadi faktor anggota dan tergantung dia belajar, tergantung gaya belajarnya. Seperti ada yang suka visual, auditori maupun kinestetik. Dan ke depan saya akan mencoba menanyakan kepada anak gaya belajar seperti apa yang mereka Baik, Pak. Itu rencana ke depan menyesuaikan gaya belajar yang mudah-mudahan ke depan karena itu bisa realisasikan mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar visual, auditory maupun kira-kira pertanyaan lain, kira-kira di kapan rencana Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana Bapak tadi? insya Allah 1 atau 2 minggu. Berarti minggu depan lagi atau minggu depan? Baik Pak, terima kasih atas jawaban ini. Nah,
balik terkait jalannya proses dialog. Waktunya Terima kasih Pak Ali, Pak Wanda atas kesempatannya. Baik, untuk percakapan coaching itu kan sebenarnya kalau istilah kita sehari-hari bisa saja dalam bentuk curhat, sharing pengalaman, ya. Tapi kemudian coach akan memberi satu kesempatan di mana coach akan menceritakan potensi dirinya untuk memperbaiki hasil yang sudah lewat. Tadi dari mulai refleksi sudah ada pertanyaan yang mengarah ke refleksi diri yang observasi, kemudian belum membahas tentang solusi apa yang bisa diberikan maksimal oleh guru terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan mengenai kendala-kendalanya. Sejauh ini sih dari alur-alur coaching sudah, cuma ini mungkin ke depan bentuk nanti chemistry kayaknya ya, hubungan emosional supaya tidak terkesan wawancara. Ya, Coaching itu kan beda dengan wawancara. baik. Coaching itu pembicaraan biasa sebenarnya, yang intinya di situ ada titik di mana coaching mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi lebih sering berlatih, maka coaching semakin mudah. Bahkan curhat setelah selesai mengajar misalnya bisa jadi sesi coaching. Jadi tidak harus dalam keadaan formal. Kami mengawas di luar konteks CBT ada latihan coaching yang sebenarnya itu mahal, di atas 15 juta kita dilatih untuk coaching. Jadi mungkin nanti ke depan CBP kemudian bisa mengajar juga yang sudah menjadi BP untuk sering berlatih coaching. Siap. Diharapkan supaya ini menjadi kebiasaan mulai dalam hal-hal positif, terutama ilmu yang didapatkan sekarang. Siap. Itu saja dari saya. Baik, demikian telah disampaikan oleh Ibu Pengajar Praktik. Terima kasih atas masukannya. Insya Allah nanti kita bersama akan melakukan perbaikan